Kemudian ada seorang pelayan yang datang dan memberitahukan kepada Soyan. Tuan muda Soyan, Nona muda Nalan di pintu masuk utama mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan dan ingin bertemu dengan Anda. Soyan kaget saat mendengar ini. Kemudian dia berkata, undang dia masuk. Seoli berkata, "Hei, apakah itu Nalannya, Neran? Ngomong-ngomong, aku dan kakak belum pernah melihat orang ini yang hampir menjadi adik ipar kita." Perkataan Seoli itu mengandung dendam pribadi. Kemudian Shouting berkata, dendam itu sudah diselesaikan 3 tahun yang lalu. Tidak perlu menyimpannya di hatimu. Tak berselang lama, akhirnya Nalannya Neran berada di depan Soyan. Soyan berkata, "Nona muda Nalan, kenapa kamu mengunjungi klan Xiaoko?" Yanran berkata, "Guru ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya." Sampai jumpa untuk terakhir kali. Soyan kaget dengan ucapan dari Nalan. Kemudian dia berkata, "Sebaiknya kau tidak memberitahuku bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Aku sudah memberitahu kalian bahwa aku masih dapat menemukan semua murid sekte Mystiklot meskipun kalian telah tersebar." Nalan Yanran menjawab, "Guru tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Ikutlah denganku jika kamu ingin melihatnya. Mungkin tidak akan ada kesempatan di masa depan jika kamu tidak mau." Nalan Yanran segera pergi meninggalkan mansion klan Xiao. Sebelum Soyan pergi, dia menatap Seoli. "Kakak kedua, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini. Ini sangat penting dan jangan menundanya." Resep obat tersebut berkaitan dengan penyelesaian masalah pil devouring pill milik kakaknya Seoli. Segera Nalan Yanran terbang menuju ke gunung sekte Mystiklot diikuti oleh Soyan di belakangnya. Dalam perjalanan tersebut, Nalan Yanran melihat keadaan gunung Yunlan yang telah menjadi sepi tanpa ada seorang pun. Nalan Yanran berkata, "Apakah kamu puas setelah mengubah segalanya menjadi seperti ini?" Soyan berkata dengan dingin, "Apakah kau masih akan mengatakan ini jika kamu melihat bagaimana klan Xiaoku dibunuh oleh sekte Mystiklot sampai tidak ada yang tersisa?" Nalan Yanran tidak dapat berkata apapun lagi. Dia mengingat kembali kejadian masa lalu. Penyesalan terbesarnya, awal dari semua ini dimulai oleh dirinya sendiri. Karena pembatalan pertunangan itu dengan menghancurkan harga diri dan reputasi Soyan dan klan Xiao. Karena itulah semua ini bisa terjadi. Sayangnya tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Nalan Yanran berkata dengan nada sedih. "Sebenarnya saat ini aku merasa sangat menyesal terkait masalah itu saat itu. Jika aku tidak pergi ke klan Xiao dengan keinginan keras, kemungkinan klan Xiao dan sekte Mystiklot semuanya akan baik-baik saja." Soyan menjawab dengan dingin, "Antarkan aku untuk bertemu dengan Yun Yun. Masalah masa lalu sudah diselesaikan. Tidak ada cara untuk mengubahnya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan." Nalan Yanran berkata dengan nada sedih, "Kau tidak berpikir untuk membuatmu melupakan masalah itu saat itu. Hanya saja, aku ingin mengatakan bahwa aku, Nalan Yanran, memang benar-benar buta. Mengingat situasi saat ini, dapat dianggap aku telah mencari kepahitanku sendiri." Semuanya sudah terjadi dan Soyan tidak mau membahasnya lagi. Akhirnya mereka sampai. Nalan Yanran berkata, "Guru ada di atas tebing. Kamu bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, Guru dan aku akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Kami mungkin jarang kembali di masa depan." Meninggalkan? Soyan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya, "Di mana?" Nalan Yanran menjawab, "Kami masih belum tahu. Benua Daoki sangatlah besar, dan aku sudah lama berpikir untuk menjelajahinya. Kali ini, aku akan menemani guru dan pergi. Kita mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk bertemu di masa depan." Akhirnya, Soyan datang menemui Yun Yun yang telah menunggunya. "Kamu telah tiba," ucap dari Yunji. Soyan berkata, "Kamu berniat meninggalkan Kekaisaran Jiama?" Yun Yun berbalik dan menatap Soyan.
Yunyun kemudian berkata, Sekte Mystiklot sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada gunanya lagi aku di sini. Aku telah terperangkap di dalam kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Dan itu bagus. Kali ini aku akhirnya bisa pergi sekarang. Soyan kemudian menjawab, ada banyak ahli di benua Doki dengan bahaya yang sangat banyak. Sebagai seorang wanita, pergi menjelajahinya tidak berbeda dengan memintamu untuk menderita. Kerajaan Jiama ini mungkin tidak semenarik dunia luar, tapi ini bisa melindungimu. Yunyun tersenyum dan berkata, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, aku memiliki kekuatan seorang dohuang. Bagaimana aku bisa menjadi wanita yang lemah, bahkan tanpa kekuatan untuk melindungi diri sendiri? Kamu sekarang telah mengubah Sekte Mystiklot menjadi seperti ini. Aku tahu bahwa kamu melakukan ini untuk membalas dendam setelah Sekte Mystiklot berusaha memusnahkan klan Zhaomu. Pembubaran Sekte Mystiklot sekarang dapat dianggap sebagai pembalasan. Aku tidak membencimu, meskipun Guru telah mati di tanganmu. Soyan berkata, lalu kenapa kamu masih pergi? Saat ini, aku kekurangan beberapa orang yang kuat di sampingku. Jika kamu benar-benar tidak membenciku, kamu bisa tinggal dan membantuku. Yunin berkata dengan suara agak rendah dan lumayan sedih. Memang, aku tidak membencimu. Namun, pada akhirnya, aku adalah pemimpin sekte dari Sekte Mystiklot. Meskipun Sekte Mystiklot sudah tidak ada, mengingat status dan posisiku, aku harus melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam. Namun, aku tahu bahwa meskipun aku memiliki kekuatan, aku tidak tega melakukannya. Karena memang demikian, yang terbaik bagiku adalah pergi. Soyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti maksud Yunyun. Dia memang tidak membencinya karena telah menghancurkan Sekte Mystiklot. Namun, karena statusnya, dia tidak bisa tetap berada di sisinya. Yunyun berkata, aku mendengar bahwa kamu berniat untuk mendirikan faksi di dalam kekaisaran Jiama. Apa yang telah dikumpulkan oleh Sekte Mystiklot selama bertahun-tahun ada di sini. Sekarang, itu sudah tidak lagi berguna bagiku. Aku akan memberikannya padamu. Soyan menatap Yunji dengan sangat dalam. Dia mengingat kembali apa yang telah terjadi Soyan menatap Yunji dengan sangat dalam. Dia mengingat kembali apa yang telah terjadi pada mereka di masa lalu. Soyan langsung berkata, haruskah kamu pergi? Yunji pun menjawabnya, anak kecil, kamu benar-benar sudah dewasa. Haha, sekarang Sekte Mystiklot telah berubah menjadi seperti ini. Aku juga ingin pergi keluar dan berjalan-jalan. Mungkin aku akan kembali lagi ketika aku berhasil menyelesaikan masalah di hatiku. Pada saat itu, aku tidak akan menolakmu jika kamu masih ingin aku tinggal dan membantumu. Yunyun perlahan mengulurkan tangannya, membelai wajah Soyan sambil berbicara dengan suara yang lembut. Kadang-kadang, aku berpikir bahwa jika kamu sedikit lebih berani di gua gunung saat itu, dan mengabaikan ancamanku, sekarang mungkin Yunyun tiba-tiba tertawa saat matanya menatap Soyan. Namun, tidak berani untuk melanjutkan ucapannya barusan. Jika saja Soyan berani tanpa peduli peringatan Yunji, kemungkinan mereka akan bersama selamanya saat ini. Namun takdir berkata lain, dan itu adalah penyesalan terbesar Yunji seumur hidupnya. Soyan tiba-tiba memeluk tubuh Yunji, kemudian berkata, apakah kamu menyiratkan sesuatu? Yunji terlena dengan wajah malunya, namun tetap membiarkan Soyan melakukannya. Dia kemudian mengeluarkan suatu barang. Ini adalah hal pertama yang kuberikan padamu. Awalnya, ini telah rusak, namun aku telah memperbaikinya dengan hati-hati. Meskipun sekarang tidak lagi berguna bagimu, kamu masih dapat memegangnya dan menyimpannya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena akan bertengkar denganmu jika kamu tidak dapat mengeluarkannya ketika aku kembali ke Kaisaran Jiama di masa depan. Soyan mengingat kembali kebersamaannya dengan Yunji. Dia memegang dagu Yunji dan menciumnya.
Awalnya, Yunji ingin menolaknya, namun Yunji akhirnya membiarkan Soyeon melakukannya. Hyun berkata, lupakan. Bagaimanapun aku akan pergi. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan sekali ini saja. Seorang pria dan wanita berpelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan menyebabkan hati seseorang terasa panas membara. Sementara itu, sekarang Nalanyan Ran menyaksikan mereka berdua bermesra-mesraan bersama. Nalanyan Ran tersenyum pahit, walaupun dalam hatinya benar-benar merasa sangat sakit. Walaupun dia tidak memiliki kenangan indah dengan Soyeon di masa lalu, namun identitas Yan Xiao benar-benar telah mencuri hati Nalanyan Ran saat bertemu saat itu. Penyesalan terbesar pada dasarnya adalah kesalahan dia sendiri. Andai dia tidak melakukan kesalahan, andai dia tidak membatalkan perjanjian pertunangan mereka, kemungkinan dia akan memiliki takdir untuk bersama selamanya dengan orang yang ia cintai saat itu. Namun, itulah yang sudah dituliskan takdir untuk mereka. Tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Soyeon tidak bisa menghentikan kepergian Yun. Bagaimanapun, Soyeon menyukai Yunji dan begitu juga dengan Yun yang menyukai Soyeon. Namun karena rasa bersalah Yun terhadap sekte Mystic Cloud, Yun harus pergi. Dia membutuhkan waktu sendiri untuk benar-benar melupakan sekte Mystic Cloud di dalam hatinya yang telah merawatnya sejak kecil. Soyeon dan Yunji menghabiskan waktu 3 hari dan 3 malam untuk bersama. Sedangkan di hari selanjutnya, hari keempat, Yun memutuskan untuk pergi meninggalkan Soyeon secara diam-diam. Soyeon menyadari kepergian Yun namun tidak menahannya lagi. Karena itulah keputusan dia sendiri. Dengan kekuatan Soyeon saat ini, jika ia mau, dia bisa menghentikan Yun dan tetap menahannya bersamanya. Namun dia tidak melakukannya. Dia menatap pembelian Yunji sebelumnya, rompi batu laut yang telah bersamanya di masa lalu. Sesaat kemudian dia bergumam, hati-hati. Dia menatap jauh tempat kepergian Yunji yang telah terbang sangat jauh, sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Ya, itulah alur cerita spoiler Battle to Rock Devon season kelima episode ke-60. Ini terkait dengan penjelasan perpisahan Yunji dengan Soyeon dan penyesalan Nalanyan Ran. Saya akhiri sampai sekian. Terima kasih yang sudah menontonnya sampai di titik ini. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.